Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pringki Harun Isa. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan pada masa kolonial. Perkembangan pendidikan pada masa Hindia Belanda tidak dapat dipisahkan dari politik etis. Perubahan yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di negara Belanda sendiri. Tekanan dari Partai Demokrat dan di dalamnya ada Pan Deventer yang aktif mencetuskan hutang budi. Sistem tanam paksa yang dilakukan Belanda ternyata membawa kesengsaraan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Banyak kritikan yang dilakukan oleh para tokoh di negeri Belanda dan tokoh humanis Belanda di Indonesia yang menyatakan 1 abad lebih kekayaan dan keuntungan mestinya menjadi milik rakyat Indonesia telah diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Menurut Deventer, penghapusan tanam paksa dikenalkan sebagai politik etis atau politik balas budi. Pada tahun 1905, di negara Belanda dilangsungkan pemilihan umum dan ternyata Pan Deventer terpilih menjadi anggota parlemen dari Partai Demokrat Radikal. Dan Deventer mempunyai gagasan yang dikenal dengan trilogi Pan Deventer, yang di dalamnya terdiri dari emigrasi, irigasi, dan edukasi. Politik diperjuangkan dalam rangka mengadakan desentralisasi, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi yang kemudian dikenal dengan politik etis. Kritik dan saran yang dilakukan oleh Pan Deventer mendapatkan tanggapan positif oleh pemerintahan Belanda. Dalam pidatonya, Ratu Wilhelmina pada tahun 1901 mengemukakan gagasan pembaruan politik yang berjudul Etis Rechts, yang lebih dikenal dengan politik etis, di mana adanya kewajiban bagi pemerintahan Belanda untuk memperbaiki kesejahteraan dan kedudukan pribumi. Ada usaha menindaklanjutkan pidato Ratu William terhadap kebijakan di Indonesia, yaitu pembentukan panitia kemunduran kesejahteraan untuk menyelidiki sebab-sebab kemunduran. Kedua, menghidupkan kembali perusahaan pribumi. Ketiga, diadakan pinjaman tak berbunga 30 juta golde dan memberikan berbagai hadiah 40 juta golde. Penyelidikan mengenai keadaan ekonomi dan tercantum dalam laporan Pan Deventer. Untuk mendukung politik etis, pemerintahan Belanda mencanangkan politik asosiasi dengan semboyan unifikasi politik individu. Politik ini berkaitan dengan sikap damai dan menciptakan hubungan humoris antara Belanda dan pribumi. Dalam politik ini terjadi pembelaan rakyat Indonesia, namun usaha yang dilakukan tidak membawa hasil. Di bidang kesehatan, pemerintahan melaksanakan pemberantasan penyakit menular seperti pes, cacar, kolera, dan malaria, sehingga dapat
sehingga dapat menurunkan angka kematian. Pemerintahan Hindia Belanda juga melakukan program emigrasi, yakni perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa, terutama Sumatera. Program ini tidak banyak menelan rakyat. Belanda bukan mensejahterakan rakyat, lebih banyak memindah kesengsaraan dalam bidang pendidikan. Tujuan Belanda yakni untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai murah dan mandor-mandor atau pelayan-pelayan yang dapat membaca dan mengaji yang murah dan dan gaji yang murah. Untuk itu Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat. Untuk itu Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat pribumi, sehingga munculnya sistem pendidikan tidak terlepas dari politik etis. Politik etis adanya pemerintahan terhadap perkembangan pendidikan meningkatkan salah satu dari trilogi dan Deventer secara nyata disebut mengenai edukasi pendidikan. Munculnya pendidikan pada waktu itu tidak semata-mata untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, tetapi lebih mengutamakan pemenuhan tenaga kerja bagi Belanda. Sistem pendidikan Belanda memberlakukan perbedaan warna kulit, dan merupakan hambatan masuk sekolah. Sistem pendidikan Belanda mengembang disesuaikan dengan status sosial masyarakat. Contohnya dalam masyarakat Eropa, Timur Asia, dan Tionghoa, dan Bumi Putra atau kelompok bangsawan kaum priai dan rakyat jelata. Sistem pendidikan Belanda terdiri dari beberapa struktur, yaitu pertama pendidikan dasar diantaranya untuk bangsa Eropa, untuk orang Tiongkok Holland Inland School, untuk bangsa Indonesia kaum bangsawan, sedangkan golongan bawah disediakan sekolah kelas 2. Dan kedua, pendidikan tingkat menengah diantaranya HBS, Hugere Burger School, Mulo Mir Utit Onwiz, AMG Almezen Mizber School, sekolah kejuruan atau keguruan, Quid School, Normal School. Pendidikan tinggi diantaranya sekolah teknik tinggi, sekolah tinggi hukum, sekolah tinggi kedokteran, antara lain Sekolah Dokter Jawa, Istofia, Nias, dan GHS, Genskut Heng School. Dalam perkembangan sekolah dokter Jawa lahir sejak 2 Januari 1849. Kemudian diubah namanya pada tahun 1875 menjadi Ahli Kesehatan Bumi Putra.
Tahun 1902 diberi nama Sophia dan tahun 1913 diubah menjadi Nias. Peranan lulusan sekolah kedokteran ini sangat penting bagi lahirnya pergerakan nasional. Kehadiran mereka menjadi pelopor dalam pergerakan nasional dengan mendirikan sebuah organisasi di mana organisasi seperti Student Fund maupun Budi Utomo. Selanjutnya, pendidikan menimbulkan golongan cendekiawan atau pelajar. Pendidikan dianggap menaikkan status sosial anak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada masa kolonial Belanda ini di mana pendidikan ini kebanyakan hanya dimiliki oleh orang-orang bangsawan seperti keluarga-keluarga raja maupun orang yang tinggi jabatannya. Jadi pada masa kolonial ini rakyat jelata kurang mendapatkan pendidikan. Sebab pada waktu itu pendidikan itu diukur dari contohnya seperti materi, jabatan, dan lain sebagainya. Terima kasih, hanya itu penyampaian dari saya mengenai sejarah pendidikan masa kolonial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.